malam hari ini kita akan lanjutkan jazz kita. Ini jazz pertemuan ke-101 ya. Jadi kita jazz episode ke-101. Kita akan membahas kitab Ulangan 15 sampai 17. Oke, seperti biasa kita akan mulai dengan doa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah pencipta segala sesuatu, sumber terang dan kebijaksanaan yang sejati, asal mula segala makhluk. Curahkanlah seberkas cahayamu untuk menembus kegelapan akal budiku. Ambillah dariku kegelapan ganda yang menyelimutiku sejak lahir. Suatu ketidakmengertian karena dosa dan ketidaktahuan. Berilah kepadaku pengertian yang tajam dan ingatan yang kuat dan kemampuan untuk memahami segala sesuatu yang benar dan mendasar. Karuniakanlah kepadaku talenta untuk menjelaskan dengan tepat dan kemampuan untuk mengutarakannya dengan seksama, luas dan menarik. Tunjukkanlah bagaimana aku memulainya, arahkanlah perkembangannya, dan bantulah sampai kepada penyelesaiannya. Kumohon ini demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita membaca firman, kita mau baca dulu intisari iman kita, yaitu dalam Katekismus Gereja Katolik, artikel nomor 176 sampai 180. Ini adalah artikel kelima tentang kami percaya dan bagian dari teks-teks singkat. Iman adalah suatu ikatan pribadi manusia seutuhnya kepada Allah yang mewahyukan diri. Di dalamnya terdapat persetujuan akal budi dan kehendak terhadap wahyu diri Allah melalui perbuatan dan perkataannya. Dengan demikian, percaya mempunyai hubungan ganda, hubungan dengan pribadi dan hubungan dengan kebenaran. Kegiatan iman berhubungan dengan kebenaran melalui kepercayaan kepada pribadi yang memberi kesaksian tentang kebenaran itu. Kita tidak boleh percaya akan orang lain selain akan Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Iman adalah anugerah adi kodrati dari Allah. Supaya dapat percaya, manusia membutuhkan pertolongan batin dari Roh Kudus. Beriman adalah kegiatan manusia yang sadar dan bebas, yang sesuai dengan martabat pribadi manusiawi. Mari kita baca firman pada malam hari ini dari Ulangan pasal 15, pasal 16, dan pasal 17. Tahun penghapusan hutang. Pada akhir 7 tahun engkau harus mengadakan penghapusan hutang. Inilah cara penghapusan itu. Setiap orang yang berpiutang harus menghapuskan apa yang dipinjamkannya kepada sesamanya. Janganlah ia menagih dari sesamanya atau saudaranya, karena telah dimaklumkan penghapusan hutang demi Tuhan. Dari seorang asing boleh kau tagih, tapi piutangmu kepada saudaramu haruslah kau hapuskan. Maka tidak akan ada orang miskin di antaramu, sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusaka. Asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segenap perintah yang kau sampaikan kepadamu pada hari ini. Apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau seperti yang dijanjikannya kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Engkau akan menguasai banyak bangsa, tetapi mereka tidak akan menguasai engkau. Jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu, di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Tapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya seberapa ia perlukan. Hati-hatilah supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran dursila demikian. Sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan hutang, dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya.
Maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya. Sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Memerdekakan budak Ibrani. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ketujuh engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu, dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haruslah kau berikan kepadanya. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau karena ia mengasihi engkau dan keluargamu sebab baik keadaannya padamu, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menindik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga kau perbuat kepada budakmu perempuan. Janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang engkau kerjakan. Anak sulung ternak. Segala anak sulung jantan yang lahir di antara lembu sapimu dan kambing dombamu, haruslah kau kuduskan bagi Tuhan Allahmu. Janganlah engkau memakai anak sulung lembumu, dan janganlah engkau menggunting bulu anak sulung dombamu. Di hadapan Tuhan Allahmu, engkau harus memakan dagingnya tahun demi tahun di tempat yang akan dipilih Tuhan, engkau ini dan seisi rumahmu. Tapi apabila ada cacatnya, jika timpang atau buat bahkan cacat apapun yang buruk, maka janganlah engkau menyembelihnya bagi Tuhan Allahmu. Di dalam tempatmu boleh engkau, baik orang najis maupun orang tahir, memakan dagingnya seperti daging kijang atau daging rusa. Hanya darahnya janganlah kau makan. Haruslah kau curahkan ke tanah seperti air. Ulangan 16, 3 hari raya utama. Ingatlah akan bulan Abib dan rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu, sebab dalam bulan Abib itulah Tuhan Allahmu membawa engkau keluar dari Mesir pada waktu malam. Maka engkau harus menyembelih kambing domba dan lembu sapi sebagai korban Paskah bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan untuk membuat namanya diam di sana. Janganlah engkau makan sesuatu yang beragi besertanya. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi besertanya, yakni roti penderitaan, sebab dengan buru-buru engkau keluar dari tanah Mesir. Maksudnya, supaya seumur hidupmu engkau teringat akan hari engkau keluar dari tanah Mesir. Janganlah terdapat padamu ragi di seluruh daerahmu 7 hari lamanya. Dan dari daging hewan yang kau sembelih pada waktu petang pada hari pertama, janganlah ada yang bermalam sampai pagi. Engkau tidak boleh mempersembahkan korban Paskah di salah satu tempat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tetapi di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana, engkau harus mempersembahkan korban Paskah itu pada waktu senja ketika matahari terbenam, bertepatan dengan saat engkau keluar dari Mesir. Engkau harus memasaknya dan memakannya di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Kemudian paginya engkau harus pulang kembali ke kemahmu. 6 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi, dan pada hari ketujuh harus ada perkumpulan hari raya bagi Tuhan Allahmu. Maka janganlah engkau melakukan pekerjaan. 7 minggu harus kau hitung.
Pada waktu orang mulai menyabit gandum yang belum dituai, haruslah engkau mulai menghitung 7 minggu itu. Kemudian haruslah engkau merayakan hari 7 minggu bagi Tuhan Allahmu, serta persembahan sukarela yang kau berikan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu, engkau ini dan anakmu laki-laki, serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang di dalam tempatmu, dan orang asing, anak yatim dan janda, yang di tengah-tengahmu, di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan haruslah engkau melakukan ketetapan ini dengan setia. Hari Raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya, apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasan. Haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu, engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hamba-hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim dan janda yang ada di dalam tempat. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan, sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap akhirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Pengadilan yang adil. Hakim-hakim dan petugas-petugas haruslah kau angkat di segala tempat yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Menurut suku-sukumu, mereka harus menghakimi bangsa itu dengan pengadilan yang adil. Janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu, dan janganlah menerima suap, sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Semata-mata keadilan itulah yang harus kau kejar, supaya engkau hidup dan miliki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah engkau menanam suatu pohon sebagai tiang berhala di samping mezbah Tuhan Allahmu, mezbah yang akan kau buat bagimu. Janganlah kau dirikan bagimu tugu berhala yang dibenci oleh Tuhan Allah. Larangan terhadap berhala dan persembahan hewan yang cacat, hukuman mati untuk penyembah berhala, pengadilan tertinggi. Janganlah engkau mempersembahkan bagi Tuhan Allahmu lembu atau domba yang ada cacatnya atau sesuatu yang buruk, sebab yang demikian adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Apabila di tengah-tengahmu, di salah satu tempatmu yang diberikan padamu oleh Tuhan Allahmu, ada terdapat seorang laki-laki atau perempuan yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu dengan melangkahi perjanjiannya, dan yang pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah padanya, atau kepada matahari atau bulan atau segenap tentara langit, hal yang telah kularang itu. Dan apabila hal itu diberitahukan atau terdengar kepadamu, maka engkau harus memeriksanya baik-baik. Kalau ternyata benar dan sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan di antara orang Israel, maka engkau harus membawa laki-laki atau perempuan yang telah melakukan perbuatan jahat itu keluar ke pintu gerbang. Lalu kemudian laki-laki atau perempuan itu harus kau lempari dengan batu sampai mati. Atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, harusnya mati dibunuh orang yang dihukum mati. Atas keterangan 1 orang saksi saja janganlah ia dihukum mati. Saksi-saksi itulah yang pertama-tama menggerakkan tangan mereka untuk membunuh dia. Kemudian seluruh rakyat. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Apabila suatu perkara terlalu sukar bagimu untuk diputuskan, misalnya bunuh-membunuh, tuntut-menuntut, atau luka melukai, perkara pendakwaan dalam tempatmu, maka haruslah engkau pergi menghadap ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Haruslah engkau pergi kepada imam orang Lewi dan kepada hakim yang ada pada waktu itu dan meminta putusan. Mereka akan memberitahukan padamu keputusan hakim. Dan engkau harus berbuat menurut keputusan yang diberitahukan mereka kepadamu dari tempat yang akan dipilih Tuhan. Engkau harus melakukan dengan setia segala yang ditunjukkan mereka kepadamu. Menurut petunjuk yang diberikan mereka kepadamu dan menurut keputusan yang dikatakan mereka kepadamu, haruslah engkau berbuat. Janganlah engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri dari keputusan yang diberitahukan mereka kepadamu.
Orang yang berlaku terlalu berani dengan tidak mendengarkan perkataan imam yang berdiri di sana sebagai pelayan Tuhan Allahmu, atau perkataan hakim, maka orang itu harus mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel. Maka seluruh bangsa itu akan mendengar dan menjadi takut dan tidak lagi berlaku terlalu berani. Hukum tentang raja. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan telah mendudukinya dan diam di sana, kemudian engkau berkata, Aku mau mengangkat raja atasku seperti segala bangsa yang di sekelilingku. Maka hanyalah raja yang dipilih Tuhan Allahmu yang harus kau angkat atasmu. Dari tengah-tengah saudara-saudaramu haruslah engkau mengangkat seorang raja atasmu. Seorang asing yang bukan saudaramu tidaklah boleh kau angkat atasmu. Hanya janganlah ia memelihara banyak kuda dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapat banyak kuda, sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, janganlah sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi. Juga janganlah ia mempunyai banyak istri, supaya hatinya jangan menyimpang. Emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. Apabila ia duduk di atas takhta kerajaan, maka haruslah ia menulis bagian saya hukum ini menurut kitab yang ada pada imam orang Lewi. Itulah yang harus ada di sampingnya dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya. Supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya, supaya ia jangan supaya jangan ia menyimpang dari perintah itu ke kanan atau ke kiri, agar lama ia memerintah ia dan anaknya di tengah-tengah orang Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Terima kasih Leo dan Jos. Ini sedikit penjelasan singkat mengenai ulangan 15 sampai 17 ya. Bahwa pasal 15 sampai 17 ini membahas tentang hukum-hukum sosial dan keagamaan yang penting bagi bangsa Israel. Pasal 15 ini membahas tentang penghapusan hutang setiap 7 tahun, pentingnya kemurahan hati terhadap orang miskin dan pembebasan hamba-hamba Ibrani, budak-budak Ibrani pada tahun ke-7 pengabdian mereka. Pasal 16 menguraikan tentang perayaan 3 hari raya utama, Paskah, hari raya 7 minggu, dan hari raya pondok daun, masing-masing dengan ritual dan makna yang spesifik. Pasal 17 menekankan perlunya keadilan, termasuk persyaratan untuk beberapa saksi dalam kasus-kasus besar dan memberikan aturan untuk mengangkat seorang raja, dan menekankan bahwa raja haruslah orang Israel yang tidak mengumpulkan kekayaan berlebihan atau memiliki banyak istri. Pasal-pasal ini menyoroti tema-tema keadilan sosial, kedermawanan, dan praktik-praktik ibadah yang benar. Di sini ada beberapa pertanyaan sharing yang mungkin bisa memandu kita dalam sharing. Pertama, bagaimana kita dapat mempraktikkan pengampunan atau bantuan keuangan dalam lingkungan kita saat ini? Kedua, apa saja cara-cara yang dapat kita lakukan untuk menjadi lebih murah hati kepada mereka yang membutuhkan di sekitar kita? Ketiga, bagaimana kita dapat memasukkan tradisi atau perayaan yang bermakna ke dalam hidup kita untuk menumbuhkan kebersamaan dan rasa syukur? Keempat, mengapa penting untuk memastikan kejujuran dan keadilan dalam hubungan kita sehari-hari dan bagaimana kita dapat melakukannya? Yang kelima, kualitas apa yang harus kita cari dalam diri para pemimpin masa kini dan bagaimana kita dapat mendukung kepemimpinan yang bermoral dalam lingkungan kita. Silakan bagi teman-teman Bapak Ibu yang mau sharing, monggo silakan. Boleh silakan kalau mau sharing terkait malam hari ini. Mungkin kita pernah punya pengalaman, misal tadi dibahas tentang hutang, misal begitu ya. Mungkin kita pernah punya pengalaman tentang hutang, entah kita yang pernah berhutang atau kita pernah memberikan pinjaman hutang kepada orang lain, gitu ya. Atau tentang, misal tadi kita juga sudah bicara tentang bagaimana hari raya, gitu ya. Mungkin kita bisa sharing tentang hari raya.
hari raya yang pernah kita ikuti dalam gereja. Berarti gereja juga memiliki banyak sekali hari raya gitu ya. Seperti orang Yahudi yang juga punya banyak hari raya gitu ya. Gereja Katolik juga memiliki banyak sekali hari raya. Nah, bagaimana sharing-sharing mengenal hal itu? Atau mungkin sharing terkait hukum. Yang terakhir kan pasal 17 lebih banyak berbicara tentang hukum. Ya, mungkin sharing bagaimana kita pernah menaati hukum atau kita pernah tidak menaati hukum gitu ya. Boleh kalau ada yang mau sharing. Untuk sedikit memulai begitu ya. Ini saya ada sedikit sharing walaupun ini mungkin nggak terlalu bagaimana begitu ya. Cuman eh, saya setiap kali saya lewat Bandung itu kan tempat PD itu ada kita kalau PD itu kan di Jalan Maulana Yusuf begitu ya. Jalan Maulana Yusuf di MY. Nah, keluar dari Jalan Maulana Yusuf itu kita ketemu satu perempatan gitu. Perempatan. Saya nggak perempatan kalau kita lurus dari Maulana Yusuf ini kita bisa lurus nyebrang gitu ya ke jalan seberang itu kita bisa masuk ke jalan yang saya nggak tahu namanya apa gitu kayak Mustafa gitu ya kalau saya nggak salah jalan suci itu nggak salah jalan suci yang tepat di bawah jembatan Pasopati. Nah itu sebenarnya eh, di tempat itu setiap kali beberapa kali lewat tempat situ sebenarnya saya hampir selalu teringat satu kejadian gitu ya satu kejadian yang menarik sebenarnya gitu. Kejadiannya begini itu sebenarnya dari jalan Maulana Yusuf itu nggak boleh langsung nyebrang ke jalan seberang ya. Itu sudah ada tulisan dilarang masuk kalau dari jalan Maulana Yusuf. Jadi nggak boleh langsung nyebrang. Gitu ya. Tapi kalau kita mungkin sedikit memutar ke belok kanan dulu, terus kita putar balik, kemudian belok kiri dulu, terus kita putar balik masuk ke seberang sana, itu mungkin masih diperbolehkan. Tapi kalau langsung nyebrang itu sebenarnya dilarang. Satu kali saya tapi saya dulu sering sebenarnya melakukan itu begitu ya langsung nyebrang saya dari jalan Maulana Yusuf ke jalan seberangnya saya langsung nyebrang naik motor gitu kan uh, oleh kanan kiri nyebrang langsung saya masuk gitu tapi pernah suatu kali begitu saya pas mau masuk nyebrang ke sana tiba-tiba saya dihalangi angkot gitu. Kayak saya hampir mau ditabrak sama angkot lebih tepatnya dia kayak menghalangin saya gitu. Sampai si supir angkotnya ini ngeliat saya gitu kan terdiam melihat saya. Nah, tanpa ngomong apapun, tanpa ngomong sepatah kata pun gitu. Kayak dia mau menghalangi saya untuk langsung nyebrang ke jalan seberang sana. Tapi saya nggak terlalu peduli. Kemudian saya memutari aja si angkot itu gitu ya, untuk tetap masuk ke jalan yang saya mau tuju, yang sebenarnya dilarang masuk gitu. Ternyata di depan di jalan gitu, itu sudah siap ini. Ternyata di jalan itu sudah siap eh, polisi ternyata gitu. Sudah siap polisi untuk menilang gitu ya. Jadi setiap orang-orang yang nyebrang dari jalan Maulana Yusuf itu dia langsung ditilang sama polisi di sana. Yang sebelumnya nggak pernah ada sebenarnya polisi ini. Akhirnya saya tertilang lah gitu ya. Saya ditilang sama ada dua polisi saya masih ingat nih. Saya ditilang di sana. Ya sudahlah. Kemudian saya pikir ya jujur saja gitu kan. Memilih sidang atau atau kutip bayar di tempat gitu ya. Ya sudahlah saya jujur saja saya memilih bayar di tempat begitu ya. Walaupun ini salah dan tidak boleh ditiru gitu ya. Cuman waktu saya berpikir daripada harus sidang buang waktu lagi gitu, saya pikir gitu. Nah, keluarlah akhirnya gitu kan sejumlah uang untuk bapak polisi yang sangat baik.
Nah, setiap kali saya lewat jalan itu, saya beberapa kali sebenarnya teringat kejadian itu. Teringat kejadian di mana saya mau nyebrang, dihalangi oleh angkot, dan saya tetap nyebrang, dan akhirnya saya ditilang. Terus beberapa kali saya mikir begini, jangan-jangan angkot ini angkot malaikat. Jadi saya pikir beberapa kali saya berpikir seperti itu. Jangan-jangan supir angkot ini malaikat ini, jangan-jangan ya, yang berwujud seperti supir angkot itu. Karena seakan gitu ya, seakan supir angkot ini seakan mau menyelamatkan saya dari tilang gitu. Dan terlebih daripada itu, supir angkot ini seakan mau menyelamatkan saya dari dosa penyuapan gitu ya. Dan di mana ya ini kok saya menyuap kan artinya saya sudah melanggar dua hukum ya gitu ya. Yang pertama saya melanggar hukum eh, peraturan lalu lintas, yang kedua saya melanggar hukum, saya menyuap aparat yang sedang bertugas di sana. Nah, jadi setiap kali saya lewat di jalan situ gitu kan, saya eh, hampir selalu saya teringat momen itu, memori itu gitu ya. Saya berpikir jangan-jangan si supir angkot ini malaikat, jangan-jangan gitu ya, yang mencoba menyelamatkan saya dari dosa-dosa. Nah, itu mungkin sedikit sedikit sharing lah, sharing sharing ringan dari saya. Monggo silakan kalau teman-teman ada yang mau sharing, dipersilakan. Jadi mungkin sedikit ya yang nomor 3. Bagaimana kita dapat memasukkan tradisi atau perayaan yang bermakna ke dalam hidup kita, menumbuhkan kebersamaan dan rasa syukur. Ya sebenarnya eh, menjadi orang Katolik itu kan salah satunya harus ada tradisi ya. Terus kemudian ada banyak perayaan yang kita bisa rayakan bersama, Paskah ataupun juga Natal. Dulu saya tuh ingat zaman kecil, umur 7 tahun, umur 8 tahun, kemudian sekolah minggu. Rasanya perayaan Natal tuh selalu meriah gitu ya. Banyak lombanya, terus kemudian banyak nyanyi-nyanyi, terus ada drama-dramanya. Seru banget loh dulu zaman 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 ada sekolah minggu. Kemudian saya beranjak dewasa ya, masuk ke Miss Dinar, SMP, masuk ke OMK, dan ketika di kuliah terutama pelan-pelan itu makna akan Natal Natal itu sendiri makin berkurang. Entah yang pertama karena keseruannya itu sudah tidak ada lagi, kemudian yang kedua mungkin karena saya secara sadar merayakan itu sudah berulang kali, itu hanya siklus tahunan mau liburan gitu. Sehingga bagi saya ada kesan bahwa oh, Natal itu sudah tidak lagi menarik. Pada zaman dulu ketika ketika saya masih kecil, ketika saya masih masih aktif, perayaan itu selalu ditunggu. eh, Penuh dengan rasa syukur, dan itu biasanya long lasting paling nggak sampai, karena kan Natal ya, Natal terus kemudian biasanya Februari itu udah latihan buat Miss Dinner, buat Paskah. Paskah biasanya April April atau Mei lah kira-kira, atau bahkan sekarang Maret gitu. Jadi rasanya kegiatan yang padat itu oh, penuh dengan makna ya, dengan teman-teman juga banyak. eh tapi beberapa tahun terakhir ini, 2 tahun 3 tahun, saya menyadari bahwa ketika saya kuliah, ketika zaman SMA dan kemudian juga kuliah, saya tuh tidak pernah merayakan Natal itu dengan keluarga lagi gitu. Jarang sekali saya itu punya waktu bagi bagi mereka gitu ya, untuk bisa merayakan eh, Natal bersama. Dan menurut aku sih itu yang hilang dari keluarga ya, dari keluarga aku eh, yang dulu tuh kita selalu rayakan bersama bertiga gitu, ataupun dengan keluarga besar. eh Dan pada akhirnya kalau misalkan ditanya bagaimana dapat memasukkan tradisi menjadi perayaan yang bermakna dalam hidup kita, menumbuhkan kebersamaan dan rasa syukur. Nah, sebenarnya kalau mengenai tradisinya sendiri, dari Natalnya sendiri kan penuh dengan makna memang ya, penuh dengan makna, eh, gereja ataupun ketika kita
mendengarkan khotbah pasti diberikan makna Natal, bahkan ibu bapak teman-teman sudah hafal makna Natal gitu ya. Nah, tapi bagi saya sih yang kebermaknaannya itu akan muncul justru dalam relasi. Dengan siapa kita merayakan Natal itu, kemudian bagaimana kita melewati Natal itu yang bagi saya lebih 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 penting daripada yang sekedar tradisi. Dan saya rasa itu bisa bisa menjadi apa ya, seperti seperti permenungan bahwa eh, sangat jarang sekali kita itu untuk kembali kembali pada relasi, kembali pada keluarga gitu ya. Back to Paris, back to family itu. Saya rasa itu juga patut menjadi perhatian. Gitu aja sih. Thank you Kak Bertus. Oke, mantap. Terima kasih sharingnya. Silakan teman-teman bagi ada yang mau sharing. Aku boleh deh, baru teringat tadi setelah eh, setelah tadi sharing-sharing tuh aku jadi ingat. Nah, kejadiannya tuh baru lah ya, baru banget. Bagaimana kita eh, mungkin ini nggak ada sedikit mungkin agak nyambung dengan kesaksian hari ini. Cuma mau 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 kayak mau sedikit sharing tentang bagaimana kita menerima keadaan yang menurut kita tuh nggak adil ya, menurut kita nggak adil. Tapi nah itu bisa aja terjadi sama siapapun gitu ya. Bagaimana hati kita untuk tetap ya udah percaya aja gitu. Pasti di balik segala sesuatu eh, sekalipun gak enak itu pasti ada rencana Tuhan gitu, ada maksud Tuhan juga dan bagaimana kita bersikap selalu bersyukur dan tetap murah hati gitu. Nah, eh, bulan ini juga kayaknya ya. Benar ya bulan ini juga kayaknya kejadiannya ya. Nah, eh, bulan ini kalau buat saya eh, apa buat saya bahkan bukan buat saya buat kita berdua lah buat keluarga kita gitu ya merupakan Oktober ini merupakan bulan yang sangat-sangat sibuk gitu ya karena banyak keluarga datang karena ada acara juga wisuda adiknya Bertus gitu terus sibuk lah bulan-bulan ini Bertus juga sangat-sangat lebih dikejar deadline lagi gitu jadi hiruk pikuk lah bulan ini. Nah, tapi di tengah hiruk pikuk itu ya kejadian yang kejadian yang kumpul keluarga besar itu seru gitu. Tapi ada di balik itu sebelum-sebelumnya itu kejadian yang tidak pernah terpikirkan oleh kita gitu. Tidak pernah terpikirkan oleh aku terlebih ya karena berpikir kan oh ya kita kan dari sekarang harus udah bisa planning nanti kita nanti kita punya planning keuangan ini, kita punya planning apa-apa, kita prepare lah dari sekarang sedikit-sedikit gitu kan ya semua orang juga pasti melakukan hal-hal yang sama ya maupun udah nikah atau belum nikah pun pasti udah prepare lah ya untuk ke depan gitu. Nah, ya kita boleh berencana tapi Tuhan yang berkehendak gitu balik lagi ke sana kan. Nah, jadi kita prepare, kita udah sedikit-sedikit kita mulailah invest sedikit-sedikit gitu ya dengan apa yang kita punya. Kita punya tabungan sedikit ya udah kita masukin ke situ sampai walaupun mungkin tabungan itu belum belum terlalu signifikan, tapi namanya tabungan berapapun itu kan apa ya? Berapapun tabungan itu tuh sangat berarti sekali buat kita gitu kan. Karena mikirnya ya ibaratnya kita nabung bukan buat sekarang tapi buat nanti-nanti lah gitu ya. Terus sampai sampai akhirnya kejadian tak terduga terjadi gitu. Nah, dan akhirnya uh, malam-malam ya udah karena Bertus masih banyak kerjaannya jadi tidur agak larut gitu kan. Tapi ada kejadian yang agak aneh, bukan agak aneh sebenarnya dia udah ada tanda gitu kan. Nah, terus pagi baru dia pas bangun dia cerita gitu. Berarti kan sepanjang malam itu dia memikirkan dan merenungkan dan untuk mau menyampaikannya ke aku juga dia agak waduh nih gimana atau apa gitu kan. Tapi ya udah dia tidur aja. Dan pagi kan seperti biasa aku yang pasti duluan bangun gitu ya jam jam setengah lima atau setengah empat mungkin kadang-kadang aku udah bangun tuh
preparein semuanya untuk berangkat, untuk semua lah beres lah, anak-anak juga siapin makanan, sarapan dan segala macam gitu kan. Nah, tapi sebelum aku turun ke bawah, sebelum aku ke bawah itu Bertus bangun, tumben-tumbennya tuh dia bangun dia cerita, ini mau aku ceritain sekarang apa nanti aja waktu saat kita mau pergi, katanya gitu kan. Lah, cerita apa nih? Deg-degan kan aku, tentang apa dulu nih. Eh Ya, nah ini mau didengar sekarang apa nanti gitu. Makin deg-degan kan aku takut. Kenapa? Biasa kan kalau kita mikirnya, aduh udah berita news pagi-pagi kayak gini kan mikirnya gimana gitu ya. Kita walaupun aku udah selesai doa tiba-tiba dapat news yang kalau good news sih nggak masalah, tapi kalau dia udah biar terus bilang aku tuh pengen ngomong seperti itu, waduh ini aku agak deg-degan kalau dia udah ngomong kayak gitu, agak deg-degan juga. Wah ini gimana nih, ada terjadi something wrong dengan dia, ada berita yang nggak baik dengan dia, dengan anak-anak atau dengan orang tua nih ya. Nah, kan udah deg-degan kan itu udah cerita. Nah, bahwa kita udah kehilangan lah tabungan kita itu gitu kan. Bukan karena bukan karena bukan karena kesalahan kita atau kesalahan Bertus, itu bukan, tapi ada orang yang bermain lah intinya dengan tabungan kita dan akhirnya loss lah akhirnya. Aku invest ya teman-teman, ini aku invest ke salah satu lah ya, em, ya kita nabung saham lah intinya gitu kan. Nah, akhirnya ya kita kehilangan, lumayan lah kehilangannya sampai akhirnya ya nggak mungkin kan kita main saham terus habis itu kita sengajain loss gitu, darah nggak mungkin lah ya, orang orang gila mana yang kayak gitu kan. Walaupun nggak banyak, nggak terlalu signifikan lah gitu. Cuma kan namanya namanya kita duit udah masuk dan itu kalau menurut aku tuh gede ya gitu. Kalau menurut aku gede secara aku sama emak dan perhitungannya wah lumayan ya karena kan kita harus budget tiap bulan untuk invest tuh segini, gini, kita kumpul-kumpul gitu ya dengan padat merayapnya biaya, tapi kita masih sempat-sempetin untuk nabung lah ya gitu. Nah, terus tiba-tiba dia dengar kabar, nih aku aneh katanya, ini di tabungan kita yang ini kok kok aku nggak ada transaksi apapun, aku nggak jual, aku nggak beli, kenapa ini jadi berkurang, kenapa malah ini jadi loss? Wah, aku udah tapi anehnya aku tuh tenang gitu kan, tenang. Wah, nggak apa-apa, aku langsung gitu, nggak apa-apa. Yang penting kamu baik-baik aja, kamu sehat, aman, anak-anak semua sehat, orang tua kita sehat, udah nggak usah pikirin. Aku bilang gitu langsung, nggak masalah, aku bilang gitu kan saat itu. Nah, namanya juga yang penting aku keselamatan keluarga yang nomor satu kan, keselamatan Bertus, keselamatan anak-anak, orang tua, semua baik-baik aja dan nggak ada yang sakit, nggak ada yang cilaka, nggak ada yang apa gitu ya. Itu udah merupakan anugerah yang besar buat aku. Kalau masalah uang nanti kita bisa dapat lagi, nanti ada lagi berkat Tuhan. Aku berpikir saat itu seperti itulah ya, gitu kan. Nah, kesini sini kan baru kita berpikir kan, namanya kita perempuan kan itu lumayan ya kalau nanti itu untuk ini, untuk itu, untuk ini dan segala macam. Kok ya iya, kok bisa ya ada orang setega itu. Nah, terus akhirnya ya udahlah, akhirnya kita urusin lah, kita datanglah ke kebenaran ada kantornya di sini, kita datang, kita cari tahu kenapa dan segala macam gitu kan. Tapi di balik semuanya itu sebenarnya aku sendiri ya udah ikhlas dan anehnya Tuhan nggak bikin aku aduh sedih banget atau bagaimana gitu, rasa menyesal, rasa sakit mungkin ya ada lah gitu ya, cuma itu nggak terlalu yang gimana, ya udahlah gitu, udahlah nggak apa-apa eh, karena pengalaman dulu Bertus pun sama, pernah dia juga begitu juga kan. Nah itu juga investasi juga, tapi akhirnya ya karena bukan di satu apa namanya tempat yang ibaratnya kredibel gitu ya, yang OJK gitu ya, jadi kan udah loss juga di situ karena yang pemiliknya juga udah kabur gitu kan, udah rugi karena kemarin kasus COVID itu. Nah kalau yang ini kan udah jelas perusahaan besar, tempatnya yang OJK dan segala macam, tapi bisa kejadian itu bisa aja terjadi gitu kan. Mungkin ya itulah, mungkin ada celah untuk kenapa kita bisa sampai kebobolan gitu, ada orang yang jahat gitu. Nah kita tapi ya udahlah, kita udah lapor ke sana, udah bikin laporan dan segala macam, eh, kita tinggal tunggu kelanjutannya kayak apa gitu ya. Nah, ya itulah ya, maksudnya aku bersyukur gini, ya Tuhan, aku bersyukur apapun yang terjadi, eh, apa yang terjadi dalam hidup kami sangat bersyukur, sekalipun mungkin kehilangan yang apa namanya, kehilangan yang sangat-sangat ringan gitu dibandingkan kalau keluarga aku ada yang sakit, mamaku kenapa-kenapa, ada apa dengan Bertus, mungkin ini nggak sebanding dengan apa yang boleh Tuhan ambil mungkin ya, bukan mungkin Tuhan juga nggak ngambil, tapi mungkin kita nggak pernah bisa tahu kan, memang diizinkan mungkin kita merugi, bahkan kehilangan lah bisa dibilang ya, bukan cuma merugi, kehilangan gitu.
dijahatin orang lah gitu, ada orang yang jahat sama kita, tapi nggak apa-apa lah. Kalau kalau bahasanya tanteku tuh kan, bahasanya tanteku bilang, alah biarin lah katanya gitu, alah biarin lagi baru segitu, yang penting kita selamat, itu gitu, buang sial kalau bahasanya mereka gitu kan. Kalau bahasanya tanteku tuh pasti gitu ngomongnya, udah nggak usah kamu pikirin, nanti kamu stres gara-gara segitu buat apa katanya gitu, tanteku ngomongnya begitu. Hmm, Cuma aku berpikir, iya juga ya, bisa juga, mungkin mungkin apapun bisa terjadi dengan kita, tapi karena kita udah melepas gitu ya, melepas, dan sehingga nggak terjadi sama sama kita, sama keluarga, sama apa, itu udah anugerah yang terbesar. Walaupun kita nggak tahu di balik ini apa sih sebenarnya, tapi belajar bersyukur aja gitu, dan belajar untuk segimana kita, kamu mau merencanakan masa depanmu, merencanakan apapun yang kamu bisa upayakan, seketat apapun kamu mencari proteksi, keamanan apa segala macam, tetap proteksi yang paling aman itu memang perlindungan dari Tuhan gitu. Karena apalagi kayak kayak materi ya, uang mungkin apapun apapun yang kita upayakan itu dalam sekejap mata, kalau memang udah mau amblas diambil orang ya diambil orang. Bagaimanapun kita memproteksinya gitu. Nah, itu satu satu hal yang Tuhan ingatkan kembali, kayak gimana pun kamu mengupayakan untuk masa depan kamu, apa apa, kalau kalau kamu saat ini eh meninggoy ya lah ya gitulah bahasanya ya, apa juga kan, maksudnya nggak pernah bisa tahu kalau apapun bisa, karena apapun bisa terjadi gitu. Eh, Apapun nggak bisa kita bisa bisa apa ya, bisa kita kita kendalikan gitu, tetap yang pegang kendali itu Tuhan. Kalau Tuhan mau bisa lakukan, kalau Tuhan Tuhan nggak lakukan, tapi Tuhan kadang-kadang izinkan gitu kan, kita ngalamin sakit, kita ngalamin loss, kita ngalamin apa ya, hal-hal yang nggak enak, eh, di luar dikendalikan, di luar kendali kita gitu ya, apapun bisa terjadi. Bagaimana sikap hati kita, itu yang paling penting. Kalau kita lagi diberkati ya gampang kan, kalau kita lagi kondisi begini, bagaimana? Dan satu hal yang aku lihat, wah, aku bisa kumpul keluarga kemarin datang, mertuaku, tanteku dari Solo juga, semua keluarga kumpul dan happy banget dan segala macam, itu nggak terbayar lah. Ya, semua masih dalam kondisi baik, sangat baik pun, orang tuaku pun masih sehat, itu pun udah nggak terbayar lah. Berapalah uang yang keluar itu diambilin orang, ya udahlah gitu aja dalam hatiku. Walaupun aku tahu aku dengan bercucuran keringat dan air mata juga untuk ngumpulin uang seperak-seperak untuk ini ya, untuk maksudnya ya untuk nabung gitu kan. Hmm, tapi ya ya udah belajar bersyukur untuk hal itu. Aku masih melihat ponakanku sangat, dia cerita anak sekecil itu belajar bersyukur dengan versinya dia gitu kan. Jadi sampai aku cuma meleleh, tapi dia bilang, "Ibu terima kasih ya," gitu. Kadang-kadang suka sedih gitu ya. "Ibu makasih ya udah sayang sama aku," gitu. Eh, Om juga udah mau repot-repot untuk ngurusin ngurusin kami, bersyukur apa, makasih ya Bu, udah capek. Sampai sampai Selin itu sampai nangis gitu ya, Selin itu sampai nangis untuk mengungkapkan rasa syukurnya, terima kasihnya udah mau nerima mereka lah gitu ya, menerima kami Bu gitu. Bayangin anak sekecil itu, anak eh, mau 8 tahun gitu, tapi udah ngomongnya udah kayak orang dewasa gitu. Eh, Selin tahu Ibu Cet capek ngajarin, Selin ngajarin Abang, capek antar jemput Selin, ngurusin kami. Eh, Makasih ya Bu, bayangin itu dari anak sekecil itu, dia tahu yang maksud gini, dia tahu apa yang kita kerjakan. Aku pikir cuma anak kecil mah nggak akan ngerti, yang ngerti mah kita ya. Yang penting kita lakukan dengan tulus, tapi enggak teman-teman. Anak sekecil itu pun bisa kerasa kok, nyampe kok kasih itu gitu, nyampe kok apa yang kita kerjakan ini. Jadi nggak pernah ada yang sia-sia juga dengan apa yang diutarakan dari anak-anak ini, terbayarlah yang langsung. Yang aku juga komplain ya ke Tuhan, nggak bisa bilang aku nggak komplain, namanya juga kita manusia ya, kok bisa ya Tuhan, bertanya wajar ya, kok bisa ya Tuhan, kami itu salah apa, mungkin aku kurang ibadah, atau aku kurang doa, atau kurang amal gitu juga kan pikiranku, eh, atau aku kurang memberi atau apa gitu kan. Nah, tapi apapun itu alasannya, engkaulah yang tahu dan menimbang. Kalau emang harus ini terjadi, terima kasih Tuhan. Kami masih dalam kondisi sehat, aku masih punya dua tangan, masih punya dua kaki, kami masih bisa untuk bekerja, kami masih bisa untuk melayani Tuhan, kami masih bisa berbagi, kami masih bisa cukup dengan apa yang kami punya. Aku sangat bersyukur Tuhan, uang itu juga dari Tuhan, ya udah, kalau Tuhan mau ambil atau orang
orang ambil untuk keperluan apa, ya udah aku ikhlas, aku rela gitu. Walaupun awalnya aku komplain gitu, maksudnya lah kan uang itu bisa nanti buat beli ini, untuk bahagiain orang tua, untuk prepare untuk masa depan, karena apapun bisa terjadi kan gitu. Jadi namanya kita kan pasti harus punya planning hal-hal kayak gitu juga, nggak senaif itu juga kita ya percaya sama Tuhan, tapi kita nggak usaha, nggak bisa juga begitu gitu kan. Tapi usaha kita berserah sama Tuhan. Kalau mau belum waktunya ya belum. Kalau emang itu memang harus hilang ya udah gitu. Karena ya semua juga beresiko ya. Kalau di sini kan kita tahu, ini ya aku juga punya teman-teman di sini orang perbankan ya, Maureen kayaknya lebih tahu tuh ya, manajemen risiko apapun itu gitu. Kita dagang aja bisa aja nggak laku atau rugi, bangkrut dan segala macam gitu kan. Kita punya usaha apa ya, saham apalagi beresiko. Tapi kalau kita nggak ambil resiko ya apapun, bahkan kita nggak nabung pun ya beresikonya lebih parah lagi gitu. Jadi ya ya memang apapun hidup ini yang beresiko gitu. Apapun yang kita ambil untuk kita hidup ini ya ada resikonya semuanya gitu. Tapi ya di atas segala-galanya kan ada Tuhan yang mengendalikan, yang Tuhan yang pelihara kita. Bahkan burung di udara ya, kalau Firman bilang gitu kan, udah dipelihara Tuhan. Masa iya kita yang mengasihi Tuhan, yang melayani Tuhan, yang udah setia, yang udah berdoa, masa iya Tuhan nggak pelihara gitu ya. Nah, itu aja yang menjadi kekuatan aku gitu. Jadi aku pikir di balik eh, karena nggak pernah terbayang, karena aku pikir oh ini udah safety lah karena kita udah sana, ternyata mungkin masih ada celah, mungkinnya dari sejak itu Bertus langsung ganti semua password dan segala macam, harus diupdate karena ya kita apapun ternyata kejahatan sekarang ini udah sangat canggih teman-teman, bisa dihack apapun yang kita upayakan gitu ya. Mungkin masih masih kekurangan mungkin di satu tempat sekuritas itu, ya itu mungkinnya tidak terlalu aman, atau mungkin kitanya yang mungkin terlalu gampang mungkin passwordnya apanya, jadi gampang untuk dibobol gitu. Jadi dan aku bersyukur untuk hal itu, maksudnya aku bersyukur untuk kejadian ini, bisa banyak hal yang Tuhan ingatkan gitu ya, banyak hal yang Tuhan ajarkan juga, banyak hal yang Tuhan mau proses aku lagi untuk hal yang ini, supaya aku makin bergantung sama Tuhan, bukan bergantung dengan kekuatanmu sendiri, dengan planningmu sendiri atau rencanamu sendiri, tapi rencanaku yang terjadi gitu. Itulah Tuhan. Itulah kalau menurut aku ya ini adil, walaupun menurut kacamata kita waktu kita belum mengenal Kristus, wah ini nggak adil nih, kayak gimana? Satu-satunya pengharapan itu ya cuma itu tabungan kami, tapi ternyata harus loss. Ternyata enggak teman-teman. Pengharapan kita dari Tuhan. Nah, kita sangat menyayangi anak kita. Kalau malam ini Tuhan mau ambil anak kita juga bisa aja. Sama suami juga sama. Hari ini Tuhan mau ambil suami kita bisa aja, karena apapun bisa terjadi gitu. Apapun bisa terjadi. Eh, jadi balik lagi, sebenarnya pengharapan kita eh, percaya kita, iman kita ya hanya kepada Tuhan aja gitu. Jangan meletakkan apapun itu kepada perkara-perkara dunia, bahkan orang-orang terdekat kita gitu ya. Bahkan Bertus sendiri mengingatkan eh, apa nggak boleh bergantung sama orang. Dan aku pun sadar, dia nggak ngomong kayak gitu, tapi akhirnya artinya dengan bahasanya dia, kita kan sering discuss gitu ya, mau dimanapun bisa. Ya nggak boleh memang bergantung sama siapapun, sama orang tua sekalipun orang tua kita mampu atau kita punya privilege apapun atau kita hebat pintar, nggak bisa bergantung sama hal-hal yang seperti itu gitu. Tetap aja bergantung sama Tuhan gitu. Dan memang keadilan Tuhan sungguh nyata gitu. Dialah memang yang nggak bisa apa eh, pengadilan yang paling adil itu ya cuma Tuhan gitu. Walaupun kita lihat wah di dunia ini tetap Tuhan yang mengadili kita nanti satu persatu. Bahkan hidup kita sekarang ini pun tetap diadili Tuhan. Bagaimana kamu waktu masih hidup kamu melayani Tuhan, tapi kalau dalam hal ini juga kamu nggak lulus, bagaimana kamu ke jenjang-jenjang berikutnya gitu. Itu sih teman-teman. Mungkin ini agak di luar ya, di luar konteksnya, tapi ya itulah yang aku belajar. Eh, aku belajar di bulan ini, di bulan yang sangat luar biasa buat aku. Terima kasih teman-teman, semoga memberkati. Terima kasih. Oke, terima kasih sharing-sharingnya malam hari ini. Kayak cukup seru ya malam hari ini. Nah, berhubung karena kita sudah jam 8 kurang seperempat ya, mungkin kita akan lanjut saja dulu ke materi. Nanti semoga nanti setelah materi nanti kita masih ada waktu untuk kita bisa sharing lagi kalau bagi teman-teman yang masih ada yang mau sharing kan ya. Oke, kita masuk ke materi. Materi pertama silakan dibawakan oleh Leo. Silakan, Leo. Terima kasih, Mas Bertus. Selamat malam ya, Ibu Bapak dan teman-teman sekalian. Pada malam hari ini saya membawakan dua
materi di dua bab, jadi bab ulangan bab 15 dan ulangan bab 16. Ini sifatnya hanya mengulang karena kita sudah pernah bahas ini waktu di Imamat. Untuk yang pertama di bab 15 kita mengulang mengenai tahun penghapusan utang dan juga memerdekakan budak Ibrani. Kita pernah bahas ini ketika di Imamat bab 25 kalau nggak salah. Itu mengenai tahun tahun Yubel ya atau tahun pembebasan. Itu adalah 7 tahun ya. Tahun ketujuh dalam 7 tahun itu. Jadi 7 kali 7 tahun setelah mengalami periode 7 tahun itu sebanyak 7 kali. Jadi di tahun ke-50 diadakan tahun pembebasan atau penghapusan utang. Pada malam hari ini mungkin lebih banyak apa? Lebih banyak moralitas ya, lebih banyak eh, apa yang ibu bapak dan teman-teman bisa bawa pulang sebagai intisari dari pembahasan kita pada malam hari ini. Pada dasarnya bangsa Israel itu kan tidak diperbolehkan untuk ya pada dasarnya kan bangsa Israel itu kan tidak diperbolehkan ya untuk apa mengambil mengambil utang, menagih utang dari saudara sendiri. Tapi kalau dari seorang asing itu memang diperbolehkan untuk menagih utang. Tapi piutang terhadap saudara itu haruslah dihapuskan. Dengan demikian maka tidak ada orang miskin di antara mereka. Karena Tuhan akan memberkati bangsa itu gitu ya dan menjadi salah satu bangsa pilihan asalkan mereka mendengarkan suara Tuhan dan mereka akan baik-baik saja. Jadi dalam hal ini untuk perikop yang sudah tadi kita baca bersama-sama di bab 5, eh, poin pertamanya adalah ide 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 besarnya adalah kita hanya bisa mengambil piutang, menagih piutang kepada seorang yang asing. Apabila itu saudara, maka itu haruslah dihapuskan. Sebab Tuhan sendiri akan memberkati bangsa Israel sehingga dia akan uh, apa, mempunyai banyak banyak harta asalkan mereka mendengarkan suara Tuhan. Kemudian dari KGK 2445, cinta kasih kepada kaum miskin tidak dapat berbarengan dengan kekayaan yang tidak terkendalikan dan dengan penggunaannya secara egois. Dari Yakobus bab 5 dikatakan bahwa hai kamu orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang menimpa kamu. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari yang sedang berakhir. Dan sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu. Kamu telah menghukum bahkan membunuh orang benar dan ia tidak dapat melawan kamu. Selanjutnya, tidak membiarkan kaum miskin turut menikmati harta miliknya berarti mencuri dari mereka dan membunuh mereka. Dan yang kita miliki bukanlah harta milik kita, melainkan harta milik mereka. Dan hendaklah tuntutan keadilan itu dapat dipenuhi. Berbicara mengenai kemiskinan pada hari-hari ini memang sangat apa ya, sangat mulai terasa dampak dari ekonomi itu sendiri bagi masyarakat Indonesia. Em, Terutama mungkin nanti di tahun 2025 nanti akan ada banyak sekali eh, apa ya, tantangan yang cukup menanti, dimulai dari PPN yang katanya naik, kemudian ada program baru BPJS. Kalau bagi para pekerja mungkin akan terasa ya percentage yang kita harus bayarkan lebih untuk program itu. Kemudian ada program pensiunan dan kemudian ada juga program tapera, kemudian ada juga program iuran-iuran yang lain. Eh, yang kita semua tahu lah, kita semua tahu dari banyak sumber-sumber mainstream bahwa negara kita sedang butuh cash ya, sehingga segala macam itu akan ditempuh bagi eh, untuk pemasukan kas negara. Nah, dan kalau kita melihat keadaan masyarakat saat ini, eh, seperti Kak Yus katakan tadi ya, Kak Yus ini katakan bahwa saat-saat ini tuh banyak sekali orang yang tidak mampu daya belinya itu mengalami penurunan yang sangat drastis gitu. Middle class mulai turun dan kemudian banyak menjadi masyarakat miskin tidak mampu untuk membeli barang dengan harga yang sewajarnya bahkan ya tidak mampu membeli harga dengan
tidak mampu membeli barang dengan harga yang sewajarnya, kemudian terjadi deflasi karena daya beli masyarakat itu menurun. Dan eh, sering saya temui bahkan di warung-warung itu mulai orang itu berpikir bagaimana dengan uang segini saya bisa beli apa ya. Ada orang datang ke warung gitu ya, kemudian bawa bawa uang 20.000, Bu, kalau segini saya bisa dapat apa ya? Gitu. Jadi orang tuh mulai bertanya dengan pokoknya hari ini saya harus makan segini. Jadi segala macam itu sudah dicatat. Dan seingat saya ketika saya datang ke Jakarta pertengahan tahun lalu itu tidak ada. Itu belum terjadi. Masyarakat masih punya daya beli, masih punya tabungan yang cukup ya untuk memenuhi kebutuhan makannya. Nah, keadaan-keadaan seperti inilah kalau kita kaitkan ya dengan Santo Ignatius dari Loyola mengatakan dalam keadaan krisis itu akan banyak sekali terjadi heroisme dalam bukunya Heroic Leadership itu. Eh, dan itulah yang menjadi apa ya, yang bagi kita saat ini memang mesti mesti berpikir dengan mesti mesti lebih banyak merasa gitu ya, lebih lebih mesti lebih banyak merasa apa yang mesti kita bisa perbantukan, heroisme seperti apa yang dapat kita ambil bagian eh, sebagai bagian dari masyarakat ataupun sebagai bagian dari gereja. Selanjutnya, karya belas kasihan adalah perbuatan cinta kasih yang dengannya kita membantu sesama dalam kebutuhan jasmani dan rohani, mengajar, memberi nasihat, menghibur, membesarkan hati, memberi tumpangan, dan mendermakan kepada orang miskin. Ini saya ada sharing sedikit ya. Mungkin ini memang memang banyak sharing ya, karena memang ulangan. Saya ada sharing ini sedikit. Beberapa hari lalu saya berkumpul dengan teman-teman gereja gitu. Berkumpul dengan teman-teman gereja, kemudian ada seorang itu bercerita. Mereka dari keluarga yang Katolik, kemudian dia punya saudara, dan saudaranya itu saudara itu cewek, dan kemudian saudaranya dia itu punya pacar, kemudian beda agama. Dan tidak lama kemudian dalam dalam mereka menempuh pacaran itu, saat ini dia memutuskan untuk segera pindah agama. Sebenarnya kejadian seperti itu kan banyak ya. Kita kita sering temuin ada orang pindah agama itu hal yang biasa. Tapi yang ingin saya sharingkan di sini, Bapak Ibu sekalian, bahwa awalnya awalnya si anak ini, si wanita ini itu kan dilarang untuk apa ya? Itu dari keluarga Katolik yang taat gitu ya. Dari keluarga Katolik yang taat, kemudian ibu bapaknya pun juga eh, rajin ke gereja lah. Dia mengerti sekali mengenai konsekuensi dari perkawinan yang Katolik. Tapi mereka tuh memandang bahwa anak itu masih terlalu kecil gitu. Masih terlalu kecil untuk pacaran bahkan. Sehingga ketika bapak ibunya itu mengetahui bahwa dia pacaran dengan orang yang beda agama, mereka tuh yang berpikir, lah itu kan beda agama, paling hanya hanya sebentar, sebulan, 2 bulan, atau 3 bulan gitu. Ujung-ujungnya nanti juga akan putus kok. Nah, tidak tahunya bahwa ini tuh sudah berlanjut terlalu lama, sampai hampir 3 tahun. Bapak ibunya tidak tahu, dan kemudian kemarin kita diceritakan bahwa ya saya akan pindah agama. Karena selama 3 tahun itu dia fokus untuk mempelajari agama sebelah. Nah, itulah yang bagi saya eh, penting ya, pentingnya kita sebagai seorang seorang Kristen ataupun sebagai seorang Katolik untuk memberikan suatu suatu pendidikan yang sifatnya itu apologetik gitu ya. Yang kita tuh mesti belajar mengenai mengenai agama kita sendiri. Jadi itulah kenapa jas ini pun akhirnya hadir ya. Karya belas kasihan adalah perbuatan cinta kasih yang dengannya kita membantu sesama dalam kebutuhan jasmani ataupun rohani. Dan pada malam hari ini saya, Kak Bertus, dan Coach Jos eh, memberikan apa ya, suatu wujud panggilan ya, panggilan kita terhadap kebutuhan rohani dari banyak orang. Seandainya ibu bapak teman-teman yang hadir di Zoom pada malam hari ini adalah sudah apa, sudah katam gitu ya Katoliknya, barangkali teman-teman di YouTube yang bisa melihat akan lebih banyak yang terbantu. Next.
Nah, kenapa itu akhirnya menjadi penting bahwa kita yang sebelumnya adalah karya belas kasihan itu adalah perbuatan cinta kasih. Nah, sebab ada suatu bukti nyata ya, adanya suatu kelemahan bawaan ataupun perlunya keselamatan yang terjadi, yaitu kekurangan material, ketidakadilan dan penindasan, penyakit jasmani dan rohani, ataupun juga pada akhirnya adalah kematian. Dan manusia itu perlu menemukan dirinya sebagai akibat dari dosa asal. Kita perlu menemukan dirinya apa sih yang menjadi panggilan kita di dunia ini. Di dalam perjanjian lama itu sudah tercantumkan banyak sekali peraturan yang yuridis mengenai tahun penghapusan utang, larangan riba, dan memegang jaminan, kewajiban membayar 1/10, pembayaran harian, kemudian hak atas panen sisa di kebun anggur. Sebab orang miskin itu selalu ada pada kamu, tapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Dan pada pokok poin yang kedua, yaitu memerdekakan budak Ibrani. Di tahun yang sama, di tahun Yobel gitu ya, setelah 50 tahun tahun pembebasan, mereka semua diwajibkan untuk membebaskan para budak, baik budak laki-laki ataupun budak perempuan. Nah, apabila budak itu merasa aman dengan tinggal bersama tuannya saat ini, maka itu diperbolehkan asalkan eh, dia akan menjadi budak tuan itu untuk selamanya. Gitu. Dengan cara, kalau itu di ayat 17 dikatakan mengambil sebuah penusuk, kemudian menindik telinganya pada pintu. Menurut KGK 2455, hukum kesusilaan itu melarang memperhamba manusia dengan cara apapun, karena ketamakan ataupun untuk tujuan yang totaliter. Kemudian membeli dan menjual atau menukar bagaikan barang. Dan ini adalah penutup dari sesi pertama, yaitu keadilan sebagai kebajikan moral. Yang terdiri dari kehendak yang tetap dan teguh untuk memberi kepada Allah ataupun kepada sesama yang menjadi hak mereka. Jadi keadilan itu pada dasarnya apa yang menjadi hak Allah, apa yang menjadi hak sesama, itu yang kita berikan. Kita memberikan sesuai dengan porsi hak yang masing-masing. Dan keadilan terhadap Allah itu dinamakan sebagai kebajikan atau penghormatan kepada Allah. Imamat 19 ayat 15 mengatakan bahwa janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Dan kemudian janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tapi engkau harus mengadili sesamamu dengan kebenaran. Itu untuk poin yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, mengenai 3 hari raya utama. Bangsa Yahudi itu dalam perikop ke-16 itu ada 3 hari raya utama, yaitu hari raya roti tak beragi, kemudian hari raya 7 minggu, dan kemudian hari raya pondok daun. Ketiga hari raya itu memerlukan suatu persembahan atau hasil panen, dan setiap laki-laki Yahudi itu memang harus pergi ke bait suci gitu ya untuk mempersembahkan korban. Dan ketiga hari raya ini tuh harus mempersembahkan suatu buah sulung, first fruits atau panen pertama di bait suci. Jadi buah sulung itu adalah dari hasil panen ini semua, kemudian kita ambil sebagian, kemudian kita ambil panen pertama itu ya, sebagian yang akan kita persembahkan kepada Tuhan melalui bait suci. Dan persembahan inilah yang mencerminkan dari sisa dari hasil panennya yang akan dimasukkan dalam lumbung. Jadi buah sulung ini sebagai simbol dari perwakilan keadaan sisa dari panennya yang akan dimasukkan dalam lumbung. Sebagai simbol ketaatan dan juga kesetiaan bagi bangsa Israel. Nah, hari raya yang pertama itu adalah hari raya roti tak beragi, yaitu hari raya Paskah, hari raya ketika Tuhan itu membantu bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Keluaran 12 ayat yang ke-17. Jadi kamu tetap harus merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi, sebab tepat pada hari ini juga aku membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Jadi Paskah bagi orang Yahudi itu kan pas ya atau lewat gitu, lewat uh, dari laut mati. Dan semua ragi itu kan melambangkan dosa. Kalau kita karena ragi itu kan fermentasi, sudah dibusukkan gitu. Maka ragi itu melambangkan dosa dan setiap ragi itu haruslah dibuang. Sedangkan roti tak beragi itu melambangkan pertobatan, melambangkan penolakan akan dosa dan juga penyerahan kepada Allah. Maka perjamuan
Paskah inilah yang menandakan, yang menjadi simbol identik gitu ya, ekuivalen dengan hari raya roti yang tidak beragi, melambangkan pentingnya iman dan ketaatan kepada anak domba, kepada Tuhan sendiri yang dikorbankan. Dan orang percaya menyerahkan diri mereka dalam pertobatan dari Keluaran 12 ayat 1 sampai 20. Maka ini hari raya yang pertama, yaitu hari raya roti tak beragi atau hari raya Paskah. Sebab selama 7 hari itu di rumah bangsa Israel tidak boleh ada ragi. Jadi setiap yang ada raginya itu pasti dibuang. Kemudian hari raya yang kedua adalah, ada satu lagi ya. Ada satu sedikit dari KGK 1334 mengenai roti dan anggur. Dalam perjanjian lama, roti dan anggur itu secara definitif sebagai persembahan di antara buah-buah sulung. Di buah sulung kemudian dipersembahkan, ada roti dan anggur sebagai wujud tanda terima kasih kepada Sang Pencipta. Tapi dalam hubungannya dengan keluaran dari Mesir dalam Exodus, roti tak beragi itu mengingatkan akan bangsa Israel yang terburu-buru untuk keluar dari Mesir sebagai wujud pembebasan. Maka kenangan akan mana di padang gurun selalu mengingatkan Israel bahwa ia hidup dari roti sabda Allah. Dan piala pengucapan syukur menambahkan satu arti ekskatologis pada kegembiraan penantian mesianis dalam pembangunan kembali Yerusalem. Maka dalam hal ini Yesus memberikan ekaristinya, memberikan arti yang baru secara definitif kepada pemberkatan transformasi roti dan anggur itu. Ya. Nah, selanjutnya ini adalah hari raya 7 minggu. Hari raya 7 minggu itu adalah suatu ucapan syukur sebenarnya atas panen. Kemudian orang Yahudi itu diperintahkan untuk mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Itu Imamat 23 ayat 16. Hari raya 7 minggu sendiri ini dalam bahasa Ibrani yaitu Shavuot yang berarti minggu-minggu. Mereka diperintahkan untuk mempersembahkan korban gitu ya, dan juga hasil panen. Dan hasil panen yang dipersembahkan di hari raya 7 minggu ini biasanya adalah gandum. Kemudian ada satu persyaratan lainnya, bahwa mereka itu harus mengambil gandum itu yang di tengah. Mereka tidak boleh menyentuh sudut-sudut ladang dan juga pinggiran ladang, agar pinggiran ladangnya itu, hasil panen dari pinggiran yang terletak di pinggiran ladang itu dapat diambil oleh orang orang miskin ataupun orang asing sebagai bahan makanan bagi mereka. Kemudian hari raya yang ketiga yaitu hari raya Pondok Daun. Hari raya Pondok Daun ini juga hari raya panen karena merayakannya itu di akhir dari masa panen. Tapi biasanya yang dipersembahkan di sini adalah zaitun dan buah anggur. Kalau hari raya 7 minggu tadi identik dengan Pentakosta ya sebenarnya. Hari raya 7 minggu itu identiknya dengan Pentakosta. Dipersembahkannya adalah gandum. Sedangkan hari raya Pondok Daun itu adalah zaitun dan juga buah anggur. Nah, biasanya itu diperingati 5 hari setelah hari raya pendamaian. Jadi hari raya pendamaian 5 hari setelahnya baru hari raya Pondok Daun. Dan biasanya para pilgrim, pilgrim apa sih? Peziarah, para peziarah itu datangnya jauh-jauh hari sebelum, misalkan 7 hari atau 8 hari gitu ya, sehingga mereka bisa merayakan hari raya pendamaian, kemudian hari raya Pondok Daun. Dan hari raya Pondok Daun itu dirayakannya dalam satu siklus Sabat gitu ya. Diawali dengan Sabat dan kemudian diakhiri dengan Sabat. Hari Raya Pondok Daun, mereka merayakannya dengan mereka akan tinggal di pondok-pondok daun atau tenda dari pohon, tenda dari ranting gitu. Mereka akan meninggalkan rumah mereka dan kemudian tinggal selama 8 hari di sana. Dan hal ini mengingatkan mereka mengenai kebaikan Allah kepada mereka selama 40 tahun di padang gurun. Ketika mereka belum punya tempat tinggal, Tuhan yang memberikan mereka perkemahan, menjagai perkemahan mereka hingga akhirnya mereka eh, keluar dari kemah itu atau sampai pada tanah terjanji. Ya, simbol belas kasihan Allah kepada mereka ketika tinggal di perkemahan padang gurun. Next. Nah, apa yang bisa kita ambil dari hari raya Pondok Daun ini?
kita bisa belajar bahwa Injil Kristus itu mengajarkan kita untuk tidak tinggal secara melekat di dunia ini sebagai orang yang tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Dan tentu saja sebab kita bukan bagian dari dunia ini gitu kan, kita adalah anak-anak Allah, kita bukan bagian dari dunia ini. Maka sharing Kak Yusni itu menjadi sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini. Kelekatan itulah yang akhirnya membatasi kita itu sebenarnya. Kelekatan itulah yang akhirnya kan membatasi kita. Nah, ketika kita diajarkan untuk tidak melekat pada dunia ini, maka poin yang kedua, mengajarkan manusia untuk makin bersukacita di hadapan Tuhan Allah. Semakin terlepas dari dunia ini, maka semakin tidak mudah terganggu ke dalam kesukacitaan kita. Dan kemudian yang ketiga, bahwa Allah menetapkan perayaan ini itu kan di luar ya, belum termasuk dari segala korban sukarela ataupun termasuk hari Sabat yang biasa. Ini mengajarkan bahwa manusia itu boleh punya pelayanan yang luar biasa, tapi tidak bisa dijadikan alasan untuk mengabaikan kewajiban yang sudah ditetapkan kepada manusia. Jadi tiga hal ini setidaknya yang dapat Ibu Bapak bawa pulang, yaitu yang pertama, kita diajarkan untuk tidak melekat pada dunia ini. Dan itu berakibat pada alasan yang kedua, apabila kita berhasil lepas bebas, gitu ya, lepas bebas, maka manusia akan lebih dapat bersukacita di hadapan Tuhan Allah. Semakin terlepas dari dunia ini, kita akan semakin tidak mudah terganggu dalam sukacita. Dan semakin kita punya banyak pelayanan, itu tidak menjadi alasan kita untuk mengabaikan kewajiban yang sudah ditetapkan bagi manusia. Nah, terakhir ini ada suatu perikop ya, di Ulangan 16 ayat 19. Janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu, dan janganlah menerima suap. Sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Dan bagi saya ini salah satu perikop yang cocok untuk dijadikan penutup pada malam hari ini. Cukup lugas, cukup tegas makna yang ingin disampaikan, dan saya kira Ibu Bapak dan teman sekalian memahami apa yang kita bisa pelajari dari ayat ini. Kesimpulannya, cinta kasih kepada kaum miskin sebenarnya sudah diwujudkan dalam asas subsidiaritas Gereja Katolik, dan kita pun sebagai umat awam juga ikut dipanggil mengambil bagian di dalam karya Gereja Katolik. Kemudian yang kedua, ketiga hari raya utama itu sebagai simbol penebusan Tuhan kepada dosa manusia. Hari raya roti tak beragi itu adalah hari raya Paskah. Hari raya 7 Minggu itu adalah hari raya Pentakosta, dan kemudian hari raya Pondok Daun mengingatkan kembali bangsa Israel pada perlindungan Tuhan selama 40 tahun di padang gurun. Mereka tetap disertai Tuhan, mereka tetap diberi tempat tinggal, mereka tetap dinaungi Tuhan. Sekian dari saya. Kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh Pojos ya, Ulangan 17. Silakan kok. Baik, oke. Nah, saya akan membawakan 2 poin pada malam hari ini. Yang pertama atau poin yang ketiga ya dari malam hari ini adalah mengenai hukuman para penyembah berhala dan pengadilan tertinggi. Nah, jadi melanggar perjanjiannya Tuhan gitu ya. Tadi kan kita di bab 17 ayat 2-3-nya kita melihat melangkahi perjanjiannya. Melangkahi perjanjiannya itu sebenarnya kan nama lain dari melanggar perjanjian gitu ya. Dengan pergi beribadah pada Allah lain. Ah, Allah lain yang di sini disebutkan nih, Bapak Ibu teman-teman semua. Matahari atau bulan atau segenap tentara langit atau dibilangnya the host of heaven, yaitu juga bintang-bintang gitu ya. Nah, kembali lagi kalau kita ngelihat latar budaya dan waktu pada saat itu gitu ya. Ini tuh kebiasaan yang cukup eh, cukup kuno ya, atau mungkin paling kuno dan cukup biasa di daerah tersebut pada waktu itu gitu. Jadi eh, matahari, bulan itu tuh dianggapnya raja dan ratu surga, bintang-bintangnya itu tentara-tentaranya.
Wah, ya seperti itulah. Oke. Em, Terus gimana kalau misalkan ketahuan? Mesti ada keterangan dua atau tiga orang saksi. Kecuali kalau misalkan itu dilakukannya secara publik. Kalau udah jelas semua orang lihat, itu nggak perlu dua tiga orang saksi karena kan semua orang udah tahu, lihat udah atau banyak orang lihat itu. Nah, dan tidak boleh atas keterangan satu saksi saja gitu. Dan memang kalau misalkan benar berdasarkan keterangan-keterangannya dua tiga orang ini atau dilakukan secara publik gimana, orang-orang tersebut memang harus dirajam di luar gerbang gitu. Nah, proses hukum dengan dua tiga orang saksi ini dan semacam ini, karena sebenarnya tidak ada sistem pengawasan kejahatan pada waktu itu. Tidak ada kayak semacam orang yang sudah biasa patroli ya, kayak kita mah kayak yang ronda keliling gitu misalkan, atau siskamling, atau tidak ada yang CCTV, atau tidak ada kayak sistem yang mungkin deteksi anomali ya istilahnya mah, transaksi mencurigakan misalkan kalau di kartu kredit misalkan. Itu tuh nggak ada. Jadi di sini orang-orang ya melakukan aktivitas seperti ini tapi lihat, oh, berdasarkan dua tiga orang saksi ini ngelihat bahwa si A ini melakukan penyembahan eh, terhadap berhala gitu. Nah, saksi-saksi inilah juga yang terlebih dahulu menghukum mereka gitu. Kalau misalkan pas lempar batunya masih belum mati, baru dilanjutin yang sama yang lain. Kenapa? Biar ini juga jadi semacam pengadilan bagi eh, saksi-saksinya juga. Nah, dengan mereka melemparkan batu pertama kepada eh, orang yang berdosa itu, atau orang yang dirasa melakukan kesalahan tersebut, dia itu yang jadi kayak semacam kalau sampai salah kenapa-napa itu dia yang punya, jadi dia yang tangan dia yang berdarah, dia punya hutang darah terhadap orang-orang yang tidak bersalah sebenarnya. Akibatnya orang tersebut, saksi-saksi palsu itu yang ternyata palsu gitu, itu yang nanti akan dihukum gitu. Dan mungkin kalau kita ngeliat ini kan kayak ribet ya dan sukar dan semacamnya. Dan sebenarnya kalau bicara sukar aja tuh sebenarnya ya nggak cuma itu doang gitu ya istilahnya kan. Dua tiga orang saksi mungkin dua tiganya beginilah atau keadaannya seperti ini dan semacamnya. Apakah bisa dianggap bahwa dia melakukan kesalahan? Gitu ya. Nah, kalau misalkan kita ketemu hukum yang sukar seperti itu, biasanya pemimpin agama atau para ya seperti imam itu tuh memiliki kekuasaan untuk menyelesaikan permasalahan yang hukum gitu, terutama hukum yang sukar ya. Jadi bahkan di antara hakim-hakim yang awam ya itu istilahnya, itu tuh bisa terjadi ketidaksepakatan gitu. Ada perbedaan pendapat atau memang ambigu aja situasinya. Nah, biasanya nanti imam ini ya nanti ya membuang undi lah ataupun dengan suatu melakukan apa-apa yang lain juga gitu ya. Itu nanti yang akan memutuskan segala sesuatunya. Dan keputusannya ini bersifat mutlak, alias harus diikuti. Dan yang sama ini sebenarnya juga terjadi juga di era kekristenan. Para uskup, paus itu dia memiliki otoritas untuk menafsirkan hal-hal yang religius itu tanpa kesesatan, atau tanpa salah, atau tanpa error gitu. Dan ini bisa juga dibilang salah satu ide ya mengenai infalibilitas, alias ketidakmungkinan seorang paus gitu ya, kalau kita konteksnya paus ini untuk melakukan suatu kesesatan. Nah, terus apa sih hukum yang sukar lainnya ya? Pembunuhan, mesti dihukum mati atau enggak, lalu penyakit kusta, permasalahan seremonial dan hukum lainnya.
Ada juga tradisi yang mengatakan bahwa eh, terdapat kasus-kasus khusus yang diberikan pada pengadilan Lewi atau pengadilan agama atau Sanhedrin gitu ya, sebagai jalan terakhir gitu. Kalau menarik ya Bapak Ibu teman-teman semua, hal yang sama juga terjadi juga di gereja Katolik. Nah, gereja Katolik itu ya selain kita juga punya pengadilan hukum, kita juga punya pengadilan hukum gereja gitu, alias tribunal. Biasanya yang paling sering adalah mengenai anulasi pernikahan. Nah, mungkin sedikit cerita kali ya. Em, Memang di apa ya, di dalam gereja Katolik kita tidak mengenal perceraian, itu nggak ada. Tapi pernikahannya itu bisa dianulir atau dibatalkan. Misalkan katakanlah gini, kasusnya gini misalkan, paling gampang, eh, misalkan katakanlah ada orang menikah itu tuh bukan karena atas dasar cinta, tapi karena misalkan dia menikah supaya itu sebagai dianggap sebagai suatu penghapus hutang keluarganya misalkan. Jadi dia nikahnya terpaksa gitu. Tapi kan kalau di kanonik kan nggak mungkin orang penyelidikan kanonik gitu ya, nggak mungkin orang akan ngomong ya kenapa nih mau nikah? Ya karena ini bayar utang. Nggak mungkin gitu. Pasti kan demi bisa terlaksana, eh, pasti kan ya ngomong oh karena kami saling mencintai Romo, karena kami saling apa dan semacamnya. Pas udah kejadian nikah, lalu banyak masalah dan semacamnya gitu ya. Mending mending kalau misalkan nikah tanpa cinta tapi cintanya ditumbuh di seiring jalan ya, ya it's okay gitu kan. Dan ternyata dia orang baik dan semacamnya ya it's okay. Ya masalah kan kadang udah nikahnya terpaksa, ya nggak taunya mengalami KDRT, maaf ya, mengalami KDRT, mengalami banyak hal dan semacamnya. Nah, hal kasus semacam ini, dan tentu juga banyak hal lainnya juga, ini yang biasanya diserahkan pada tribunal. Nah, kalau kalau dalam konteks pernikahan, ini dia supaya si orang-orang ini memiliki status liber atau bebas. Jadi seolah-olah secara hukum gereja dia itu nggak pernah menikah. Ya kalau secara sipil sih kelihatan bahwa mereka melakukan perceraian, ya. Tapi secara pernikahan gereja mereka tuh tidak pernah menikah, sehingga mereka tuh bebas untuk menikah lagi. Saya kurang tahu kalau misalkan romo-romo yang mengundurkan diri ya itu menjadi awam, gitu ya. Ada beberapa di sekitar kita juga gitu ya. Apakah itu musim tribunal juga kah? Atau mesti ya eh, ya ke di diosesan kusupanya aja atau ordonya saja kah atau semacamnya? Nah itu jujur saya kurang tahu. Cuman yang jelas mantan imam ya, bukan mantan frater lagi ya, mantan imam gitu. Itu ya jelas mesti ngurusin kayak semacam dispensasi dulu. Saya menduga juga kayak ada semacam anulasi sakramen imamatnya juga ini semacamnya. Tapi saya jujur kurang ngerti prosesnya gimana. Kan saya juga nggak pernah jadi imam ya. Mungkin ya kalau mungkin ada yang mengenal dan cukup dekat mungkin ya bisa ditanyakan gitu. eh nah ini contoh eh, perkumpulan hakim-hakim gereja gitu ya. Ini ceritanya mereka lagi ada seminar gitu, lagi ada acara. Ada romo-romo dan juga ada suster juga di sini gitu ya. Karena memang kaum religius itu kan di sini kan juga untuk kayak belajar hukum gereja gitu ya, secara khusus gitu ya. Biasanya di Roma biasanya.
Tapi ya nggak tahu juga, bisa juga mungkin ya di tempat lain dan semacamnya. Tapi kalau di kita yang paling deket yang kita tahu yang di Persekutuan Bandung ya salah satunya Romo Postinus Gulo gitu, OSC. Nah itu beliau lagi kayaknya lagi lanjut studi lagi dia kayaknya, Roma. Nah, saya kurang tahu kalau misalkan awam ini apakah bisa jadi tribunal juga atau enggak. Eh, Kayak mengingat di Indonesia eh, jarang ya sebenarnya ya orang awam ini, jangankan ahli hukum gereja ya, teolog awam Katolik aja itu jarang gitu sebenarnya. Kalau mungkin kalau teolog awam amatir mah ya kami ini kita di sini mah ya bisa dibilang ya amatir-amatiran gitu ya istilahnya. Cuman kalau misalkan yang khusus udah belajar gitu itu jarang. Ada beberapa yang kayak gitu tapi memang dulunya mereka mengalami formasi dulu sebagai seorang frater atau bahkan menjadi imam dulu terus mengundurkan diri tapi tetap diminta buat ngajar. Ada yang kayak gitu. Mungkin ya nggak tahu ya. Saya juga kurang mendalami hukum gereja juga sebenarnya. Oke, lalu kita melihat bahwa terlihat jelas di beberapa ayat itu ya, di salah satunya di 11-12 ini, imam-imam itu dia memiliki kuasa untuk menafsirkan, gitu. Dan ini juga hal ini juga sama serupa dengan gereja Katolik juga. Uskup ya, paus gitu ya, atau mungkin dalam konteks itu imam itu, mereka yang berhak untuk eh, menafsirkan gitu ya. Mungkin kalau kita ini yang kita tuh dikasih eh, ruang menafsirkannya seberapa. Ada yang memang ruangnya spektrumnya luas, ada yang mungkin ruangnya itu sempit gitu. Implementasinya seperti apa ya, asal tidak keluar dari ruang itu, it's okay gitu. Oke. Nah, kalau dibilangin bahwa kalau misalkan nggak mau mengikuti tafsirannya itu ya, perintahnya itu, dia yang di bangsa Israel ini dia mau kematian gitu ya. Gereja Katolik juga sama, tapi nggak bukan kematian, tapi lebih tepatnya adalah ekskomunikasi, dikeluarkan dari gereja. Di Indonesia saya kurang tahu ada atau tidak. Mungkin ada, tapi mungkin tidak terekspos. Tapi yang di luar negeri ada beberapa ya. Nah, Kristus itu sekarang dia menjadi pengantara perjanjian yang lebih agung gitu ya. Kalau misalkan Allah itu dia menganugerahkan para imam di perjanjian lama untuk membuat keputusan hukum tanpa kesalahan, sama Kristus juga menganugerahkan hal yang sama juga kepada gereja gitu, dalam hal ini gereja Katolik, bahkan hingga sampai akhir zaman. Aku menyertai kamu hingga akhir zaman gitu. Sehingga dari sesi yang pertama ini kita dapatkan begini. Pertama, butuhnya beberapa saksi yang adil dalam memutuskan perkara kejahatan karena pada saat itu belum ada sistem pengawasan kejahatan. Lalu kedua, otoritas imam pada perjanjian lama juga menggambarkan otoritas para paus uskup dalam menafsirkan hukum gereja. Ketiga, Kristus menyertai gereja Katolik dalam hal menafsirkan hukum Allah hingga akhir zaman. Dan keempat, untuk kita semua di sini, umat diminta untuk menaati Kristus melalui hukum gereja. Oke, kita akan lanjut lagi ke poin yang keempat ya, atau poin kedua dari saya, yaitu hukum mengenai raja. Mengenai raja, nah Allah dapat melihat bahwa bangsa Israel itu nantinya akan meminta untuk memiliki raja. Kenapa? Karena mereka pengen kayak bangsa-bangsa lainnya di sekitar mereka. Nah, tapi Allah sebenarnya tidak menghendaki hal demikian. Salah satunya misalkan ketika waktu itu
Nabi Samuel itu ditunjuk Allah untuk menjadi pemimpin atas mereka, gitu. Tapi mereka nggak mau, tapi maunya raja. Ini sebenarnya nggak disenangi, nggak dikehendaki oleh Tuhan. Nah, tapi ya udah akhirnya Tuhan ngasih dispensasi dan pokoknya hanya orang yang ditunjuk oleh Tuhan yang dapat menjadi raja. Yaitu misalkan Saul, Daud, Salomo gitu ya. Nah, mulai dari Daud ini raja dipilih dari keturunannya Daud gitu. Salomo kan anaknya Daud ya, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Ya, terlepas apapun yang terjadi gitu. Dia raja-raja, semua dari keturunannya Daud. Nah, orang asing itu nggak boleh ya. Kenapa? Karena dapat menghalangi bangsa Israel untuk menyembah Allah yang sejati. Contoh misalkan kayak Raja Herodes. Raja Herodes itu kan sepemahaman saya itu kan bukan orang Israel, tapi orang lain gitu. Nah, itu yang berbahaya pada konteks ini ya. Itu yang berbahaya karena itu yang mereka orang-orang asing seperti itu bisa mengarahkan hati umatnya itu tuh supaya tidak berarah pada Tuhan. Nah, lalu ada juga larangan-larangan gitu. Sama tidak memelihara banyak kuda karena kuda itu tanda kesombongan. Orang-orang kan pada pergi itu pakai unta dan keledai ya. Nah, kuda ini biasanya buat perang, tanda kesombongan dan semacamnya. Nah, kalau misalkan pemelihara terlalu banyak kuda ini nanti bisa menjadikan bangsa Israel itu kembali lagi ke Mesir. Kenapa? Buat ada hubungan buat dapetin banyak kuda. Akibatnya nanti bisa penyembahan berhala, sinkretisme ya pencampuran eh, campur aduk yaitu soal penyembahan dan semacamnya. Belum juga sebenarnya Allah kan sudah bilang jangan balik lagi ke Mesir gitu. Allah kan udah dikasih tanah berjanji. Lalu tidak memiliki terlalu banyak istri serta emas dan perak. Istri-istri ini dia mampu mengalihkan hati raja untuk menyembah Tuhan. Jadi eh, Tuhan yang lain ya lebih tepatnya maksudnya konteksnya gitu. Sama aja kayak istri si Salomo gitu ya. Dia kan Salomo ini bijak tapi gara-gara istrinya akhirnya dia malah menyembah berhala gitu istilahnya. Nah, karena dialihkan oleh istrinya. Sebenarnya masalahnya itu bukan masalah poligaminya teman-teman. Oh, pada waktu itu ya maksudnya bukan kalau sekarang kan monogami ya. Nah, pada waktu itu masalahnya bukan masalah poligami tapi punya istri yang terlalu banyak itu gitu. Ada yang bilang maksimal itu 18 gitu. Tapi Salomo yang jelas lebih banyak lagi gitu. Tapi meskipun itu sebenarnya menariknya 18 istrinya, tapi raja-rajanya itu punya selir itu tuh banyak banget. Jadi bingung sebenarnya aturannya seperti apa. Lalu mengenai emas dan perak itu ya itu tidak memakan hak rakyat. Ya. Pemerintah itu tuh seharusnya tidak eh, memakan gitu ya, memakan hak rakyat tanpa adil gitu. Ya. Maksudnya pemerintah ini ya maksudnya yang masih Israel dan semacamnya. Nah, oke. Lalu apa sih yang harus dilakukan oleh raja? Dia harus memiliki tanda kutip dan membaca salinan hukum serta berpegang pada hukum hukum tersebut. Ada yang bilang hukumnya itu yang hukum 14 sampai 20 ini, 17 14 sampai 20 ini atau ada yang bilang juga seluruh kitab Ulangan atau juga hukum kitab Taurat. Menariknya juga bahwa para raja-raja Kristiani seperti Konstantinus Agung gitu, dia memiliki kebiasaan dan kesukaan gitu ya untuk membaca dan merenungkan firman Allah. Dalam konteks perjanjian lama, sini maksudnya ya yang jelas banyaknya ya hukum Musa. Lalu sebagai penutup gitu ya,
apa sih nasihatnya gitu. Supaya ia jangan tinggi hati. Kenapa tinggi hati? Karena kan raja, keturunan raja itu kan sebenarnya dia memiliki banyak keistimewaan. Dia punya pasukan, dia punya kekayaan, orang-orang pada tunduk sama dia, orang-orang berbicara yang baik pada dia dan semacamnya. Nah, jadi kan itu kan menjadikan dia gampang sombong. Ya kita aja nggak usah kita anak raja atau gimana ya. Kita aja dipuji berkali-kali aja bisa bikin kita sombong. Apalagi raja yang sampai kayak disembah setengah dewa seperti itu gitu ya. Nah, lalu dibilang jangan ia menyimpang dari pemerintah itu dari ke kanan ataupun ke kiri. Nah, ke kiri itu eh, dibilangnya itu malas gitu. Jadi dia tuh malas menjalankan perintah Tuhan. Ke kanan itu dia menjalankan perintah Tuhan tapi menjadi sombong rohani, merasa dirinya lebih baik karena eh, menjalankan perintah Allah. Kan bukan seperti itu yang mau diinginkan juga ya. Dan supaya agar lama ia memerintah gitu. Kalau misalkan dia tidak tinggi hati, dia tidak menyimpang dari perintah ke kanan atau ke kiri, supaya ia lama memerintah. Kenapa? Karena kembali lagi raja itu harus menjadi teladan bagi orang-orang Islam. Sehingga didapatkan bahwa raja itu diminta untuk mengutamakan dan melaksanakan perintah Allah dalam setiap langkahnya. Raja diminta untuk menjadi teladan bagi bangsanya dan orang Kristiani kita gini diminta untuk tidak malas ataupun sombong secara rohani dalam menjalankan perintah Allah. Baik, sekalian saya rekap juga mengenai tahun penghapusan utang dan 3 hari raya utama. Cinta kasih kepada kaum miskin diwujudkan dalam asas subsidiaritas gereja. 3 hari raya utama sebagai simbol penebusan Tuhan kepada dosa manusia. Hukum para penyembah berhala, eh, butuhnya beberapa saksi yang adil dalam memutuskan perkara kejahatan karena pada saat itu belum ada sistem pengawasan kejahatan. Otoritas imam pada perjanjian lama juga menggambarkan otoritas para paus atau uskup dalam menafsirkan hukum gereja. Kristus menyertai gereja Katolik dalam hal menafsirkan hukum Allah hingga akhir zaman. Umat diminta untuk menaati Kristus melalui hukum gerejanya. Lalu mengenai raja, eh, raja diminta untuk mengutamakan dan melaksanakan perintah Allah dalam setiap langkahnya. Raja diminta untuk menjadi teladan bagi bangsanya, dan orang Kristiani diminta untuk dia malas ataupun sombong secara rohani dan menjalankan perintah Allah. Demikian, saya kembalikan lagi kepada moderator. Apakah ada tambahan kesaksian ataupun pertanyaan? Suaraku kedengaran. Kedengaran, kedengaran. Aku mau yang lanjutin yang sharing tadi ya, yang di awal sesudah baca Alkitab ya. Mungkin judulnya ini tuh tahun penghapusan utang tuh sangat bagus ya menurut aku karena ini menyadarkan aku juga karena sebenarnya kalau utang sih eh gak banyak ya, cuman karena aku ini pelayanan gitu ya. Orang tuh memandang, wah aku ini pelayanannya bagus, terus aku setia gitu kan ke gereja setiap pelayanan, apalagi apalagi sekarang aku ini pemazmur ya. Bisa dibilang kalau apa umat-umat di gerejaku, wah ini si Greg ini profesional gitu kan, profesional pemazmur gitu. Cuman yang bikin aku utang itu adalah kalau aku suka motoran nih ya, kayak Samori atau apapun lah gitu, motoran gitulah. Aku suka lihat orang-orang di pinggir jalan gitu kan.
sebenarnya yang bikin aku tersentuh itu adalah aku pengen banget kayak bantu gitu, bantu ya sedikit rezeki gitu. Cuman yang bikin aku berat itu adalah kok aku gak pengen kasih uang ke mereka gitu. Padahal di hati aku tuh pengen gitu. Tapi kenapa gitu? Aku merasa kalau aku mau kasih ke mereka ya sedikit rezeki atau makanan gitu kan. Aku suka banget tuh beli makanan di minimarket. Ya mungkin bisa dibilang aku beli makan cuman buat bekal doang kan. Tapi tiba-tiba kok nggak tahu kenapa gitu. Aku keberatan nih pengen ngasih ini ke mereka gitu. Padahal di hati kecil aku pengen berbuat baik dong gitu. Tapi disitulah aku kayak apa ya pas apa judul Alkitab tahun penghapusan utang ini yang membuat aku tuh tertampar lagi gitu tentang utang aku yang sebelumnya gitu. Harusnya kalau misalkan kita punya rezeki atau sedikit makanan ya mungkin makanannya kita bawa tuh gak banyak ya, pengen lah gitu aku berbuat baik gitu kan sama kayak yang lain juga gitu. Aku juga pengen gitu berbagi rezeki, ya walaupun nggak banyak ya sebenarnya, tapi itu pun bisa apa ya menambah kebaikan aku aja sih, kebaikan dari Tuhan. Itu sih yang aku bisa sharing tentang tahun penghapusan hutang. Ini judulnya sangat menampar aku ya, mengingat, oh iya ya, walaupun sekarang aku ini pelayanan di gereja, pelayanan dimanapun, baik sebagai pemazmur atau lektor, nggak ada salahnya coba aku berbuat baik gitu. Siapa tahu Tuhan seneng gitu lihat, oh Greg sekarang walaupun bagus di pelayanan, tapi bisa berbuat baik gitu. Ke semua orang, nggak ke satu orang ini, ke semua orang gitu sih. Itu yang jadi tamparan aku Jazz hari ini ya. Judulnya sangat tertampar buat aku gitu. Makasih. Oke, terima kasih Greg atas sharingnya. Oke, ada lagi mungkin yang mau sharing atau mau bertanya atau mau membagikan kesaksian, boleh silakan. Oke, tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kita akan lanjut. Kita akan tutup ya pertemuan Jazz malam hari ini. Dan ini kontak kami. Nah, ini ada YouTube untuk setiap rekaman Jazz. Jadi bagi teman-teman yang terlewat, bisa silakan saksikan kembali rekaman di YouTube. Kemudian juga kita ada media sosial yang lain, ada Instagram di @house.of.praise dan ada TikTok di @house.of.praise Bandung. Kemudian pengumuman lainnya, nah seperti yang luar biasa, setiap Selasa, minggu ke-1 dan minggu ketiga, di Selasa seperti Selasa besok begitu ya, itu kita akan
persekutuan doa offline di Jalan Maulana Yusuf nomor 5. Kemudian Selasa kedua dan keempat itu kita akan ada doa syafaat secara online. Untuk jazz kita akan kembali lagi jazz lagi di hari Kamis 14 November. Kita akan membahas mengenai ulangan pasal 18 sampai 19 tentang bagian para imam dan janji Allah untuk mengutus seorang nabi. Oke, mari teman-teman Bapak Ibu kita mau tutup jazz malam hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bernafaslah dalam diriku ya Roh Kudus, agar pikiranku menjadi kudus. Bertindaklah dalam diriku ya Roh Kudus, agar pekerjaanku juga menjadi kudus. Tariklah hatiku ya Roh Kudus, agar aku mencintai apa yang kudus. Kuatkanlah aku ya Roh Kudus, untuk mempertahankan apa yang kudus. Jagalah aku ya Roh Kudus, agar aku selalu kudus. Amin. Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, izinkanlah kami datang kepadamu. Hati kami dingin, Tuhan, hangatkanlah hati kami dengan kasih-Mu yang tanpa pamrih. Hati kami berdosa, bersihkanlah dengan darah-Mu yang mahal. Hati kami lemah, kuatkanlah dengan roh-Mu, roh yang penuh sukacita. Hati kami kosong, penuhilah dengan kehadiran ilahi-Mu. Tuhan Yesus, hati kami adalah milik-Mu, milikilah hati kami selalu, dan hanya untuk-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.